Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'aidan li ibadihil mu'minin wa khatama bihi sahra siyami li ibadihil mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafu anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabati ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih kita hamba-hambanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan diberikan hidayah iman dan hidayah Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepada kita, yang melimpahkan kepada kita nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan hari ini kita dapat berkumpul memenuhi panggilan Allah untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri dan melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hambanya yang abad dan syakura. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan buat ruh junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang ittiba kepada baginda Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, memperbanyak sholawat fid dini wa dunya wal akhirah, mendapat syafaatul uzmah daripada baginda Nabi. Amin Allahumma amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri rahimanallah. Ramadan baru saja pergi meninggalkan kita. Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keistimewaan, baru saja berlalu di hadapan kita. Sungguh hadirin wal hadirat rahimanallah, tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan berlalunya Ramadan di hadapan kita. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau baginda Nabi bersabda, "Idza kana akhir ayati min syahri Ramadan, batatis samawati wal ardu wal malaikat musibatan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apabila datang akhir malam Ramadan, maka semesta ini menangis, langit menangis, bumi menangis, malaikat-malaikat Allah menangis dikarenakan musibah yang menimpa kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ay musibatin ya Rasulullah, musibah apa yang menimpa wahai Rasulullah?" Qala, "Dihabur Ramadan, fa inna da'awati fihi mustajabatun, was sadaqati maqbulatun, wal hasanati mudha'afatun, wal adaba madfu'un." Maka beliau baginda Nabi bersabda, menjawab daripada pertanyaan para sahabat-sahabat, musibah yang menimpa adalah berlalunya bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya doa-doa di bulan suci Ramadan adalah doa yang mustajabah. Sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah yang mendapat jaminan diterima oleh Allah. Kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan adalah kebaikan yang dilipat gandakan, dan azab-azab ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hadirin wal hadirat rahimanallah, merupakan keagungan yang besar, kemuliaan yang besar yang terdapat di bulan Ramadan. Karena sungguh pada bulan Ramadan yang barusan kita lalui, tidaklah daripada hamba-hamba Allah yang meminta kepada Allah, yang berdoa kepada Allah, melainkan doa itu adalah doa yang mustajabah. Tidak ada doa hamba yang tertolak, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah daripada hamba-hamba Allah yang bersedekah, yang mengeluarkan hartanya di bulan Ramadan, melainkan itu sedekah mendapat jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kebaikan-kebaikan yang ditabur oleh kita umat-umat mukmin, oleh kita umat-umat Rasulullah, oleh kita hamba-hamba Allah, melainkan kebaikan itu Allah lipat gandakan. Ayuhal hadirun, jangankan kebaikan yang kita tabur, bahwa diceritakan dalam sebuah hadis, tidurnya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan adalah dinilai ibadah oleh Allah. Diamnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah bernilai tasbih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidur kita bernilai ibadah, kalaulah diam kita bernilai tasbih, maka bagaimana dengan kebaikan-kebaikan kita yang kita tabur di bulan suci Ramadan? Maka bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Maka bagaimana dengan qiyamul lail kita? Maka bagaimana dengan puasa kita? Sungguh semua kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan. Allah akan jadikan itu menjadi pahala yang sangat besar dikarenakan kemuliaan, keutamaan yang terdapat di bulan suci Ramadan. Sehingga dikatakan Ramadan adalah Rabiul Mukminin. Ramadan adalah bulan seminya orang-orang mukmin. Ibarat seorang petani, Ramadan adalah sebuah bulan kapan seorang petani menabur bibit-bibit tanaman, menabur bibit-bibit tanaman, maka bibit apapun yang ia tabur akan tumbuh dengan subur, akan membuahkan hasil yang bagus, dan akan mendapat harga panenan yang sangat bagus. Sehingga sungguh mesti para petani akan berlomba-lomba untuk menabur bibit-bibit tanaman yang terbaik, untuk mendapatkan hasil yang paling baik, dan mendapatkan panenan yang paling baik sebagai bekal di bulan-bulan berikutnya. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak berlomba-lomba untuk menabur bibit-bibit tanaman. Maka begitu pula di bulan Ramadan ini,
Sungguh Ramadan adalah Rabiul Mukminin. Ramadan adalah bulan seminya orang-orang mukmin. Maka tidak ada kebaikan yang ditabur oleh kita hamba-hamba Allah, sekecil apapun itu. Bahkan tidur kita, diam kita, Allah akan berikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tatkala di bulan Ramadan kemarin, mereka tabur bibit-bibit kebaikan. Mereka qiyamul lail, mereka tilawatil Quran, mereka siyamun nahar. Kemudian mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena semua kebaikan Allah akan jadikan kebaikan yang berlipat ganda. Dan rugilah bagi mereka orang yang tatkala bertemu dengan bulan suci Ramadan, orang yang tatkala bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang istimewa, tetapi Ramadan tidak memiliki manfaat bagi dirinya. Karena Ramadan datang, Ramadan berlalu, dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Raghiba ampu rajulin," sungguh celaka seorang laki-laki, sungguh rugi serugi-ruginya seorang laki-laki, dakhala alaihi Ramadan, dia bertemu kepada bulan suci Ramadan. Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia kekuatan. Suman salakha, kemudian Ramadan berlalu, qabla ayyung faroh, sebelum ia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rugi kata baginda Nabi, orang yang celaka kata Rasulullah, mereka orang-orang yang bertemu bulan Ramadan, mereka orang-orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Ia mendapatkan bulan yang agung ini, ia menemukan bulan yang agung ini, tapi dia tidak beribadah di bulan yang mulia ini. Dia tidak menabur bibit-bibit kebaikan di bulan yang mulia ini. Padahal sungguh di bulan Ramadan tidaklah seorang hamba yang tobat kepada Allah, melainkan Allah terima tobatnya. Tidaklah seorang hamba yang minta ampun kepada Allah, melainkan Allah ampunkan dosa-dosanya. Tetapi ada orang datang Ramadan, Ramadan berlalu, dia tadi tidak masih mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan perlu kita waspadai. Begitu juga dengan kita orang-orang yang telah beribadah di bulan Ramadan. Orang-orang yang telah mengisi Ramadan dengan amal-amal salih, dengan kebaikan-kebaikan, bahwa dikatakan mereka juga seburuk-buruk kaum. Tatkala Ramadan berlalu, dia masuk kepada Syawal, dia masuk kepada Idul Fitri, tapi amal-amal di bulan suci Ramadan ia tinggalkan begitu saja. Ia kembali pada perbuatan-perbuatan yang lama. Ia kembali masuk dalam kubang-kubang kemaksiatan. Ini mereka termasuk seburuk-buruk kaum. Bishr Al-Hafi dalam kitab Siyamnya Imam Firyabi, bahwa beliau pernah ditanya oleh sahabat beliau. Bishr Al-Hafi adalah murid daripada Syekh Fudal bin Iyad. Tatkala ditanya oleh rekannya, "Inna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wajtahiduna fi a'mali tsumman salakha faidan salakha taraku." Ya Bishr bin Hafi, bagaimana dengan seorang kaum, bagaimana dengan sekelompok orang yang dia bertemu dengan Ramadan, kemudian dia beribadah di bulan Ramadan, dia bersungguh-sungguh beramal di bulan Ramadan, dia qiyamul lail, dia sedekah, dia tilawatil Quran, tapi tatkala Ramadan berlalu, ia tinggalkan kebaikan-kebaikan, ia tidak istiqomah, ia kembali dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Maka beliau Bishr Al-Hafi mengatakan, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk orang, qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, adalah kaum yang hanya mengenal Allah di bulan suci Ramadan. Termasuk daripada orang yang buruk, kata Bishr bin Hafi, adalah mereka orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan, yang hanya bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, dia hanya kenal Allah di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan berlalu, dia tidak lagi mengenal Allah, dia kembali dalam kemaksiatan. Ini adalah mereka orang yang buruk. Maka ayuhal hadirun jama'atul fitri rahimanallah, mari kita mawas diri, tetap mengistiqomahkan daripada amal-amal yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan. Karena sungguh hari ini kita telah mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hari ini kita telah mendapatkan keagungan, keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang berkumpul di tempat ini, kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis
yang diceritakan yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bahwa beliau baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kana yauma 'aidin waqafatil malaikatu 'ala abwabin turuk." Diceritakan bahwa tatkala datang hari Idul Fitri, maka para malaikat turun ke bumi. Mereka berhenti di setiap simpang-simpang jalan. Dia berhenti di setiap lorong-lorong jalan sembari menyeru, "Fanadau." Mereka katakan, "Ugdu ya ma'syaral muslimin ila rabbin karim." Bersegeralah kamu wahai orang-orang muslim untuk menuju Rabb yang mulia, untuk mendatangi salat-salat Idul Fitri kamu di masjid-masjid kamu, di lapangan-lapangan kamu, yamunu bil khair tsumma yusibu alaihil jazil. Kamu akan mendapatkan kebaikan dari Allah dan kamu akan diberikan pahala yang sangat besar. Sungguh malaikat berseru bahwa kita yang datang di tempat ini akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar dari Allah. Maka mereka malaikat berseru, "Laqad umirtum biqiyamil lail fakuntum, laqad umirtum bisyamin nahar fakuntum, faqabidu jawaizakum." Kamu telah diperintah di bulan Ramadan untuk melaksanakan qiyamul lail dan kamu laksanakan. Kamu diperintah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan kamu laksanakan. Maka terimalah hadiah-hadiah kamu. Sehingga dikatakan dalam hadis, "Fa'idha sallu," maka tatkala kita telah pulang dari salat-salat Id kita menuju ke rumah-rumah kita, nada yunadi, nada munadi, malaikat berseru, "Ala inna rabbakum qad ghafara lakum farji'u rasidina illa rihalikum." Mereka mengatakan, "Wahai umat Rasulullah, wahai orang-orang muslim, sungguh hari ini Allah telah ampuni dosa-dosa kamu, maka kembalilah kamu dalam kelanjutan dalam hidup kamu yang selanjutnya menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh pagi ini begitu kita pulang dari tempat ini, kita pulang daripada salat Id kita menjadi orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang-orang yang mendapatkan fadilah dan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketahuilah bahwa keutamaan yang kita dapatkan hari ini, ampunan yang kita peroleh hari ini, membuat ada makhluk Allah yang iri kepada kita, yang dendam kepada kita, yang benci kepada kita, sehingga mereka berusaha membuat talbis, membuat tipu daya agar kita kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dalam hadis Wahab bin Munabi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna iblis alaihi la'natullah." Sesungguhnya iblis yang dilaknat oleh Allah, yasihuna fi kulli yaumi 'aidin, menjerit sekeras-kerasnya di setiap hari Idul Fitri. Hari ini iblis menjerit sekencang-kencangnya, iblis menjerit sekeras-kerasnya. Fa'idtamina indahu ahluhu, maka bala tentaranya berkumpul di samping para iblis. Mereka mengatakan, "Ma'aghdubaka ya sayyidana." Apa yang buat engkau murka wahai Tuhan kami? "Inna nuksiruhu." Maka kami akan membinasakan mereka. Apa kata iblis? "La syai'a." Tidak ada satupun yang membuat aku marah. Tapi kata iblis, "Innallaha walakinnallaha qad ghafara li hadhil ummah." Akan tetapi sungguh hari ini Allah telah ampuni dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka iblis perintahkan kepada bala tentaranya, "Fa'alaikum antaszilu billadzati wasyahwati wasyurbil khamar." Maka wahai bala tentaraku, sibukkanlah mereka umat-umat Nabi Muhammad hari ini dengan kelezatan-kelezatan dunia, dengan tipu daya dunia, dengan syahwat-syahwat, dengan minum-minum khamar, hatta yabghadahumullah, sehingga Allah kembali murka kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini iblis membuat siasat, iblis membuat talbis, membuat tipu daya agar kita melakukan perbuatan yang membuat kita kembali dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu banyak kita saksikan di Syawal ini, di Idul Fitri ini, daripada hamba-hamba Allah yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, yang merayakan Idul Fitri dengan syahwat-syahwat, dengan dalil merayakan hari kemenangan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang sahabat daripada generasi awal, sahabat Ibnu Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat dari generasi awal yang ibadahnya dibandingkan dengan kita
bainas sama'i wal bahril amik, seperti langit dan laut yang paling dalam. Sangat jauh jarak keutamaan kualitas ibadah mereka dengan kita. Sungguh mereka tatkala datang akhir Ramadan, Sayyidina Ali keluar ke Masjid Nabawi sambil menjerit, sambil menyeru kepada orang-orang yang ada di sekitar, man hadam makbul panuhani, man hadal mahrum panu'azi. Sayyidina Ali mengatakan, malam ini siapa yang ibadah Ramadannya diterima Allah, agar aku ucapkan selamat kepada kalian. Malam ini siapa yang ibadahnya ditolak oleh Allah, agar aku berbelasungkawa kepada kalian. Kemudian Sayyidina Ali menangis dan mengisi Syawal mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang begitu dicintai Rasulullah karena ketaatannya, karena kesungguhannya, setiap akhir Ramadan ia keluar rumah, ia kemudian berseru kepada orang-orang di sekitarnya. Dia katakan, man hada makbul, siapa yang diterima amalnya hari ini, fanuhanni, man hada mahrum fanu'azzi lailan. Siapa yang ditolak ibadahnya malam ini, agar aku berbelah sungkawa. Ayuhal makbul hani'an, wahai orang-orang yang diterima ibadahnya, aku ucapkan selamat kepada kalian. Ayuhal marhum, mahrumul mardud, hai orang-orang yang ditolak, hai orang-orang yang tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabarallahu musibatak, mudah-mudahan Allah mengasihani musibahmu. Kemudian mereka para sahabat menangis dan mengisi Ramadan, mengisi Syawal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mereka para sahabat dari generasi awal yang ibadah mereka pasti diterima Allah Subhanahu wa taala, masih penuh dengan kekhawatiran kalau ibadah mereka tidak diterima Allah, sehingga mereka isi Syawal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang ibadah kita jauh daripada khusyukan, yang sedekah kita kadang-kadang berharap pujian, yang kebaikan kita kadang-kadang ingin didengar orang, yang jauh daripada untuk diterima Allah? Akankah kita isi Ramadan Syawal ini dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ka'ab bin Malik dalam hadis antaranya daripada sahabat Ansar, beliau pernah memberikan pesan kepada kita, man shoma Ramadan summa yuhadisu nafsa, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia berkata dalam hatinya, dia berkata pada dirinya sendiri, annahu in aftara Ramadan, sesungguhnya apabila Ramadan telah berlalu, apabila masuk di bulan Syawal, alla ya'siyallaha, berjanji tidak akan melakukan maksiat kepada Allah. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, dakhalal jannah bighairi mas'alatin wala hisabin, orang tersebut akan masuk ke dalam surga tanpa pertanyaan dan tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian wa huwa yuhadisu nafsa, dan dia berkata dalam dirinya, in aftara Ramadan, jika Ramadan berlalu, jika Syawal telah datang, asa rabba, dia akan maksiat kepada Allah, dia akan berencana-rencana mengadakan hiburan-hiburan maksiat, buat rencana untuk melakukan tamasya-tamasya yang mengandung maksiat. Maka beliau Ka'ab bin Malik mengatakan, fasiyamu alaihi mardudun, maka ibadahnya di bulan suci Ramadan, maka puasanya di bulan suci Ramadan, qiyamulailnya di bulan suci Ramadan, mardudun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya kita yang tatkala punya niat-niat di Syawal ini untuk kita isi dengan keburukan-keburukan, dengan kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga mari hari ini kita tata niat kita luruskan niat kita untuk mengisi Syawal ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kotori Syawal dengan hiburan-hiburan maksiat, jangan kotori Syawal dengan tamasya-tamasya maksiat, dengan minum-minum khamar yang membuat Allah murka kepada kita. Karena sungguh beliau baginda Nabi mengatakan, man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimah fa huwa syarikala, siapa yang menolong saudaranya dalam satu kemaksiatan, walaupun dengan sepotong kalimat, walaupun dengan iuran 10.000, iuran 5.000, iuran 2.000, untuk wujudnya hiburan yang di dalamnya terdapat kemaksiatan, maka mereka sama dalam kemaksiatan tersebut dan ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga ibadah kita
di bulan suci Ramadan, sehingga di Syawal ini Allah istiqomahkan kita tetap dalam ibadah kepada Allah, sekalipun kita merayakan dengan kegembiraan, karena ini adalah bulan kita untuk bergembira. Tetapi kegembiraan itu tidak membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebahagiaan itu tidak membuat kita jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan bukan menjadi ibadah yang sia-sia, bukan menjadi ibadah yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minas salati waz zakati was shadaqati wa tilawati wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ونورنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar amma ba'. Fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudusi. Faqala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin. Allahumma jal buldatina hada wa bulal muslimina amma wa buqariyatina hadhi khassa baldatan qaryatan tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasulika. Allahumma ja'alna minal a'idina wal fa'izina wal maqbulin. Allahumma ya Allah, jadikanlah ya Allah ibadah-ibadah kami di bulan suci Ramadan ibadah yang Engkau terima ya Allah. Jadikan kami sebagian hamba-hambamu yang aidin, yang kembali kepada fitrah ya Allah. Jadikan kami daripada hamba-hambamu yang faizin, orang-orang yang berbahagia karena kelak akan dapat memandang zat-Mu yang mulia ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah ibadah-ibadah kami ibadah yang Engkau terima di bulan suci Ramadan. Allahumma la tajal akhira ahdi min siyamina iyahu. Ya Allah, jangan jadikan puasa kami tahun ini ya Allah puasa terakhir bagi kami ya Allah.
Jangan jadikan Ramadan ini bagi kami ya Allah Ramadan terakhir bagi kami ya Allah. Fa in ja'altahu ya Allah, jika Engkau jadikan Ramadan ini, puasa ini terakhir bagi kami ya Allah, faj'alna marhuman ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang Engkau sayangi ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang Engkau ridhai ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang mendapatkan kasih sayangmu ya Allah, yang mendapatkan cinta dan ampunanmu ya Allah. Wala tajalna mahruman, jangan jauhkan kami ya Allah. Jangan jadikan kami di bulan ini ya Allah menjadi hamba-hambamu yang kembali dalam kemaksiatan. Istiqomahkan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, di pagi ini ya Allah kami bersimpuh bersujud di hadapanmu ya Allah. Kami bertakbir, bertahmid, bertahlil mengagungkan Engkau ya Allah, mengesahkan Engkau ya Allah. Maka ya Allah, jadikan kami yang datang hari ini ya Allah, yang mengagungkan nama-Mu ya Allah, yang mengesahkan Engkau ya Allah, yang datang dengan masalah-masalah kami ya Allah. Selesaikan masalah kami ya Allah. Kami yang datang dengan penyakit-penyakit kami ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Penyakit keluarga kami ya Allah, penyakit anak-anak kami ya Allah, penyakit zahir dan penyakit batin kami ya Allah. Ya Allah, kami yang datang dengan kesulitan-kesulitan ya Allah, hilangkan kesulitan kami ya Allah. Kami yang datang dengan membawa dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kami yang belum mengisi Ramadan dengan ketaatan ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah ya Allah, kami hamba-Mu yang tidak berdaya ya Allah. Kami tidak sanggup, tidak kuasa menahan tipu daya iblis ya Allah. Maka jadikan kami orang-orang yang bertobat di bulan ini ya Allah, dan terima taubat kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allah